itu memberikan contoh nyata dalam penerapan ajaran agama. Kemudian selanjutnya ada reflection, yaitu peserta didik diberikan kesempatan untuk merenungkan apa yang telah mereka pelajari dan bagaimana pelajaran tersebut relevan dengan kehidupan mereka. Dan yang terakhir, authentic assessment, yaitu penilaian dilakukan berdasarkan tugas-tugas yang menggambarkan kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam kehidupan nyata. Selanjutnya. Sudah Pak, saya boleh? Itu kayaknya. Silakan dilanjutkan ke rekan saya, Pak Ustadz Indra Iskandar. Ya, bismillah, terima kasih Bu Nung. Kirain tadi mau jadi moderator. Jadi langsung jadi materi tidak apa-apa. Ya, bismillah, kontekstual teaching and learning atau pembelajaran kontekstual dalam pendidikan agama Islam. Tadi sudah dijelaskan pengertian dan prinsipnya, kemudian latar belakangnya, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang sintaks atau cara-cara atau langkah-langkah penerapan model CTL ini dalam pembelajaran. Yang pertama, pemberian pertanyaan. Nah, memang CTL ini erat kaitannya atau sering kita dengar ketika kurikulum 2013. Nah, memang sangat sering dipakai karena terdiri dari 5M. 5M. Yang satu adalah pemberian pertanyaan. Guru mengajukan dulu pertanyaan yang relevan dengan kehidupan siswa untuk merangsang pemikiran. Kemudian yang kedua adalah pengumpulan informasi. Siswa mencari informasi dari berbagai sumber, baik dari guru, buku, maupun pengalaman pribadi. Yang ketiga, setelah mendapatkan informasi, kemudian pengolahan informasi. Siswa mengolah informasi yang diperoleh untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Yang keempat adalah penerapan. Siswa menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam situasi nyata. Yang terakhir adalah refleksi. Siswa merefleksikan pengalaman belajar mereka. Selanjutnya, kontekstual khusus dalam pembelajaran PAI, menurut Jawahir, guru PAI bisa menggunakan strategi pembelajaran kontekstual dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang satu, menawarkan berbagai kegiatan untuk mengakomodasi individualitas siswa. Kita tahu bahwa PAI adalah mata pelajaran yang aplikatif, yang bukan hanya teori, namun hampir semua materi PAI itu harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka CTL adalah model pembelajaran yang menurut kami paling cocok digunakan dalam pembelajaran PAI. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yang tadi. Yang kedua, siswa dan guru yang lebih terlibat dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, mendorong perolehan keterampilan baru. Yang keempat, membuat hubungan antara latihan pembelajaran di sekolah, rumah, dan iklim daerah setempat. Kemudian yang kelima, siswa memperoleh tingkat motivasi yang lebih tinggi sebagai hasil pembelajaran ini. Selanjutnya, dalam menggunakan pendekatan kontekstual, guru agama atau guru PAI harus memperhatikan hal-hal seperti yang pertama adalah pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Kemudian yang kedua adalah pemanfaatan lingkungan siswa untuk belajar. Kemudian yang ketiga adalah membiasakan latihan berkelompok. Yang keempat, membuat latihan belajar merdeka. Kemudian yang kelima, melakukan refleksi pembelajaran. Selanjutnya, contoh penerapan CTL dalam PAI. Ini hanya beberapa contoh saja atau 3 contoh saja. Yang satu adalah mempelajari konsep tauhid. Ketika belajar tauhid, guru dapat mengajak siswa untuk mengamati alam semesta dan menghubungkannya dengan keesaan Tuhan. Bahwa kita tahu bersama juga bahwa ayat Al-Quran itu ada ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Mungkin kalau disambungkan CTL ini
bisa nyambung dengan ayat-ayat kauniyah. Yang kedua, dalam mempelajari akhlak, guru dapat memberikan contoh-contoh perilaku terpuji dan tercela dalam kehidupan sehari-hari siswa. Yang ketiga, mempelajari ibadah, guru dapat mengajak siswa untuk berdiskusi tentang makna ibadah dan relevansinya dalam kehidupan modern. Nah, selanjutnya untuk kelebihan dan kekurangannya, saya persilahkan kepada Pak Sirojudin Munir. Mangga. Baik, mohon izin dosen. Terima kasih Pak Sadindra. Kedengaran suaranya? Ya. Baik, untuk kelebihan dan kekurangan dari contextual teaching and learning atau pembelajaran kontekstual dalam PAI. Untuk kelebihannya, yang pertama, dengan adanya pembelajaran kontekstual atau contextual teaching learning, ya, yang pertama pembelajaran akan lebih bermakna, di mana peserta didik akan lebih mudah memahami pelajaran Islam karena mereka bisa mengaitkannya dengan situasi yang nyata yang mereka alami. Ini membuat pembelajaran lebih relevan dan bermakna bagi peserta didik. Kemudian yang kedua, kelebihan dari contextual teaching and learning adalah pengembangan keterampilan hidup, di mana peserta didik dibekali dengan keterampilan hidup seperti kemampuan berpikir kritis, kerjasama atau kolaborasi, dan kemampuan memecahkan masalah. Dan yang ketiga, penanaman nilai-nilai Islam secara alami, di mana peserta didik akan lebih mudah menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih berakhlak. Adapun kekurangan dari contextual teaching and learning, yang pertama, membutuhkan persiapan yang matang. Guru perlu melakukan persiapan yang matang untuk menghubungkan materi. Indra, kemana ini? Ya. Hilang. Terima kasih Pak Indra dan Pak Belum Sridin. selesai, Bu Ina. Oh, belum ya? Pak Indranya menghilang. Share screen-nya belum beres. Pak Indranya sepertinya menghilang. Bisa di share screen, Bu Jenab? Terlempar. Mohon maaf, Bu dosen. Ada ya. teknis. Oh ya, silakan. Bu Jenab bisa di share screen? Bentar. Itu bantuin dong. Susah. Neng Jenab itu bukan hostnya, enggak harus hostnya siapa, berbagi atuh biar bisa dibuka oleh Neng Jenab. Hostnya Pak Indra. Barusan Pak Indra, Bunda. Kayaknya Pak Indranya terlempar ya Bapak Ibu ya. Ya, Hostnya tadinya jelek. Ini susah. ya, hostnya kan Pak Indra. Terus Pak Indranya terlempar, jadi kita nggak bisa share screen ya. Sudah Bapak masuk Ibu, lagi, kayaknya sudah masuk. oke, sudah Titi masuk bisa ya. bantuin. Bu Titi. Itu sudah masuk kayaknya Pak Indra. Pak Indra sudah masuk. Oh, Pak Indra sudah masuk kembali, Bu Dokter. Ya. Ganti jadi HP. Aduh, maaf, nih laptopnya bermasalah kayaknya. Oke. Tapi Pak Indra berarti hostnya di akun yang HP dong ya? Di apa nih? Yang di laptop atau yang mana? Masih jadi host nggak sekarang? Hostnya Bu Neng, sekarang Bu Neng hostnya. Biasa itu. Oh ya, sudah bisa Bu Neng, silakan. Bentar.
Ustadz Sirot atuh dibantu Ustadz Sirojudin. Sebentar, Pak. Udah muncul, Pak? Ya udah. Maaf sinyalnya jelek ya. Nah, sip. Langsung kesimpulan, Pak. Kelebihan kekurangan udah beres tadi nah itu. Baik, mohon maaf. Untuk selanjutnya adalah kekurangan dari contextual teaching and learning. Yang pertama, guru membutuhkan persiapan yang matang, di mana guru perlu melakukan persiapan yang matang untuk menghubungkan materi dengan konteks kehidupan siswa. Kemudian, waktu yang dibutuhkan lebih lama, di mana penerapan CTL membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan metode pembelajaran tradisional. Kemudian yang ketiga, tidak semua materi mudah dikontekstualisasikan. Ya, beberapa materi PAI mungkin sulit menghubungkan dengan situasi nyata siswa, kecuali PAI. Baik, kesimpulannya, pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning dalam pendidikan agama Islam merupakan pendekatan yang efektif untuk menjembatani pemahaman peserta didik tentang ajaran Islam dengan kehidupan sehari-hari. Dengan prinsip-prinsip seperti konstruktivisme, inquiry, dan penilaian autentik, model ini memungkinkan peserta didik tidak hanya memahami konsep agama secara teoritis, tapi juga mampu mengaplikasikannya dalam tindakan nyata. Pembelajaran yang lebih relevan dengan kontekstual kehidupan peserta didik akan menjadikan pendidikan agama lebih bermakna dan berdaya guna dalam membentuk karakter serta akhlak mulia. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, alhamdulillah. Pemaparan materi presentasi dari kelompok 2 ya, alhamdulillah telah selesai. Terima kasih kepada Pak Indra juga Pak Sirojudin Munir. Selanjutnya sesi tanya jawab. Silakan barangkali dari rekan-rekan ada yang mau menambahkan atau bertanya, silakan. Mangga Bapak Ibu, Pak Ajo. Mangga Bapak Ibu. Sepertinya sudah jelas. Sudah jelas Bapak Ibu. Kalau tidak ada yang bertanya, kita serahkan ke Ibu dosen kita ya. Gimana? Boleh bertanya? Mangga Ibu Titi, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 2 tadi sudah dengan luar biasa menjelaskan tentang model pembelajaran kontekstual dalam PAI.
Nah, karena kebetulan barusan tidak ada yang bertanya, saya mau bertanya. Tadi juga sudah jelas sih sebetulnya sintaknya ya. Nah, lebih spesifik lagi, tolong dicontohkan oleh kelompok 2 bagaimana CTL dalam materi Al-Quran. Jadi dari mulai apa namanya tadi bertanya, terus pengumpulan informasi dan lain-lain sampai ke asesmennya ya. Jadi sintaknya itu mohon diberikan contoh untuk pembelajaran Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Titi Rohila atas pertanyaannya. Silahkan Pak Indra atau Pak Sirojudin barangkali mau menjawab pertanyaan dari Ibu Titi Rohila. Assalamualaikum, kedengaran Bu, jelas Bu. Terima kasih Bu Titi atas pertanyaannya. Mungkin saya menjawab dari apa yang saya tahu. Penerapan CTL dalam materi Quran dan hadis itu sangat bisa dilakukan atau sangat bisa diterapkan karena yang seperti kita tahu Quran hadis itu pasti ada temanya masing-masing. Quran tentang toleransi, Quran tentang demokrasi misalkan, atau Quran tentang musyawarah dan sebagainya. Nah, tentu saja sesuai dengan sintaknya, yang pertama memberikan pertanyaan, ya pertanyaan seputar dari tema yang tadi dibahas. Quran surat Al-Baqarah ayat 30 misalkan dulu ke kelas 10 tentang demokrasi, atau Quran surat Ali Imran 190 tentang berpikir kritis. Satu, ya berikan pertanyaan tentang tema-tema yang sesuai dengan tema tersebut. Kemudian yang kedua, mencari informasi, mencari ayat atau mencari konteks yang terjadi di dunia nyata. Yang ketiga, pengolahan informasi, ya menghubungkan antara konteks yang terjadi di dunia nyata dengan Al-Quran yang sesuai dengan temanya tersebut, kemudian penerapan, dan terakhir refleksi kalau sesuai dengan sintaks yang kami temui di model pembelajaran CTL. Mungkin yang lain bisa menambahkan, dipersilahkan. Terima kasih Pak Indra. Mangga teman-teman yang lain barangkali ada yang mau menambahkan. Bu Titi cukup jelas, barangkali gimana? Bu Titi hadir. Ya, udah jelas. Alhamdulillah. Mangga silakan. Yang lainnya mangga, teman-teman yang lainnya gimana? Barangkali ada yang menambahkan lagi atau mau bertanya lagi? Bu Neng, izin. Oh iya, mangga Bu Rahmi ya. Silakan Bu Rahmi. Menambah pertanyaan ya. Ya, silakan. Terima kasih Bu Neng kesempatannya. Yang saya tadi simak dari pemaparan rekan-rekan itu ada tentang CTL, tentang kekurangannya. ada pas poin yang tidak semua, kalau tidak salah ya, tidak semua materi bisa dikontekstualkan. Begitu. Mungkin ada yang salah? Benar tidak, Pak Siraj? Nah, ya. Itu saya kurang paham mungkin ya. Seperti apa materi-materi yang tidak bisa dikontekstualkan. Mungkin itu sedikit, Bu Neng. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rahmi atas pertanyaannya. Silakan Pak Ustadz Sirojudin barangkali mau menjawab, atau teman-teman yang lain barangkali mau menjawab, silakan.
Ya, kalau boleh menjawab sedikit, Ibu, boleh? Kelemahan yang tadi ada di PowerPoint itu memang merupakan kelemahan secara umum. Jadi bukan khusus untuk Mapol PAI. Jadi kelemahan umum model CTL. Nah, memang kalau lihat materi pelajaran yang lain, memang tidak semua materi itu bisa dicari kontekstualnya dalam kehidupan nyata. Contoh misalkan apa ya, matematik dan sebagainya mungkin susah, bukan tidak bisa tapi susah. Share dalam kurungnya kecuali PAI. Kalau diperhatikan kecuali PAI maksudnya kalau menurut saya hampir semua materi PAI itu bisa dicari konteksnya yang ada di kehidupan nyata siswa. Terima kasih, Ibu. Gimana, Bu Rahmi, cukup jelas atau teman yang lain barangkali mau menambahkan? Cukup? Baik, mungkin cukup sekian ya. Tanya jawabnya udah selesai, udah tidak ada lagi yang mau bertanya ya. Alhamdulillah materi dari awal sampai akhir telah kita laksanakan dengan lancar. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kelompok kami, kelompok 2. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk semua. Terima kasih kepada Ibu dosen, juga teman-teman sekalian atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 2 ya, Pak Indra, Pak Sirojudin, dan Bu Neng ya. Kemudian mungkin tadi di awal ya, Bapak Ibu seperti masih gampang, ini nama saya siapa sih gitu ya. Dosennya teh saha cenah kumaha ieu teh kenal ka dosennya ya. Bu. Jadi mata kuliah ini diampu oleh 2 dosen Bapak Ibu. Pertama ada Bunda Iva, yang kedua ada saya, Bunda Fitri ya. Tapi sebetulnya saya biasa dipanggilnya Teh Fitri ya, atau Bu Fitri gitu. Ya, nama saya Fitriani Kosasi, Bapak Ibu ya, kita kenalan lagi deh kalau belum kenal gitu ya. Barangkali nanti biar nggak bingung lagi, ini teh siapa cina dosennya gitu ya. Iya, mohon Ya. maaf, Bu. Ya, nggak apa-apa karena kan memang ini ya, memang kita korban daring ya Bapak Ibu ya. Jadi gini ya, memang menurut penelitian itu akan lebih kuat mengingat ketika audio dan visual ya Bapak Ibu ya, kita melihat dan mendengar. Jadi kalau selama daring ini ya meskipun audio visual tapi tetap ya mungkin agak kurang gitu ya ketika kita nanti suatu saat bertemu secara luring, mungkin kita juga bingung juga nih pas ketemu nih Pak Indra teh nu mana gitu ya, Pak Atep teh yang mana gitu, Bu Anita yang mana kan gitu. Tetap harus ada penguatan lagi sebetulnya gitu. Tetapi ya mudah-mudahan meskipun kita daring terus ya, tapi Bapak Ibu mudah-mudahan momen kita jangan sampai terlewatkan, jangan sampai saling melupakan ya Bapak Ibu. Gitu ya. Baik. Ya, kemudian juga teman-teman terima kasih yang sudah konsisten dan komitmen untuk on cam ya, artinya memang pembelajaran kita daring, jadi usaha Bapak Ibu adalah hanya membuka kamera dan meluangkan waktu untuk hadir dalam perkuliahan. Lalu tadi materinya adalah contextual learning ya. Kalau bisa dibilang contextual learning itu sebetulnya suatu hal yang sederhana. Kalau dilihat dari konteksnya, karena artinya pembelajaran ini dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, dengan kehidupan yang nyata gitu ya, misalnya seperti itu. Tadi ada statement ya yang tadi ditanyakan sama siapa ya, sama Bu Rahmi gitu ya. Awalnya saya juga berpikir begitu Bu Rahmi, tadi saya melihat ketika menyimak, saya juga menyimpulkan, oh mungkin PAI ini materinya tidak semua bisa dikontekstualkan gitu ya. Nah, kemudian sudah clear ya sama Pak Indra gitu bahwa maksudnya adalah pelajaran lain mungkin tidak seperti PAI. PAI bisa dikontekstualkan, mungkin begitu ya. Nah, hanya saja memang perlu kita benahi bersama ya. Memang semua model pembelajaran itu pasti ada plus minusnya.
ada kurang lebihnya Bapak Ibu ya, tergantung memang materinya kita apa gitu. Jadi memang materi PAI juga nggak semua bisa di contextual learning kan juga masuk akal, karena mungkin memang bisa pakai model pembelajaran yang lain gitu loh. Ya, nah gitu ya. Jadi memang bisa-bisa saja gitu, tapi mudah-mudahan ada banyak materi yang dianggap sulit itu bisa dikontekstualkan. Misalnya kalau kemarin itu kelas ini bukan ya yang nanyain Bu, katanya kalau untuk sekarang untuk sholat apa namanya untuk tentang jenazah tidak ada gitu ya di kelas ini ya? Ya, Iya, iya betul betul, ya. Bu. Nah, Betul. Betul, Bu Dokter. ya ternyata kemarin saya diskusi Bapak Ibu. Jadi untuk jenazah ini memang tidak ada di SD atau SMP, adanya katanya di kelas 12. Gitu. Mudah-mudahan betul ya. Nah, ada di sini Betul, nggak Bu yang ngajar Dokter. di kelas 12, ada nggak? Tidak ada, Bu dosen. Enggak ada, Abdi Bu. ada, Bu. Ada ya, Pak Kelas Iqbal. kelas Ada? 12 tidak ada materi jenazah. Tidak Tidak ada. ada, Bu. Tidak ada. Oh, gitu. Tidak ada, Bu. Hilang Nggak sama ada. sekali. Berarti di SMA juga nggak ada. Awalnya kelas Tidak 11. ada, Bu. Oh, kelas 11. Iya, di kurikulum 2013 kelas 11, Bu. Kurikulum Oh, Merdeka sekarang hilang. nggak ada ya. Oh gitu ya. Kemarin ada di kelas lain gitu ya, yang ternyata membahas hal yang sama dengan Bapak Ibu kegalauannya gitu. Lalu kemudian ada yang apakah itu lupa menyebutkan dia kelas 11 atau kelas 12, pokoknya di tingkat SMA katanya ada begitu. Dan ternyata model pembelajaran sekarang itu bisa bervariasi ya Bapak Ibu, sampai sekarang itu katanya yang bisa menggunakan model berbasis model pembelajaran. Kalau saya simpulkan ya ada model pembelajaran berbasis teknologi. Jadi ternyata memang kita bisa menggunakan aplikasi untuk menghitung waris misal gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ternyata dari hal-hal yang kemarin kita diskusikan, Bapak Ibu nyambung juga di kelas lain gitu. Kita kemarin diskusi tentang jenazah, juga tentang waris ya. Gitu. Oh, ternyata waris selain simulasi, simulasi ini masuknya kontekstual ya. Ternyata bisa juga menggunakan teknologi ya, artinya ada aplikasi untuk menghitung waris gitu. Nah, dari sini kita belajar dari yang satu jenazah, misalnya ya pemulasaran jenazah, satu tentang waris, ternyata model pembelajarannya itu berbeda kan ya. Tidak bisa semuanya dalam satu model pembelajaran gitu. Atau kalaupun bisa juga mungkin membutuhkan effort yang lebih lagi dari kita. Nah, sekarang kalau contextual learning nih, penerapannya itu yang Bapak Ibu pahami dalam pembelajaran, misalnya materi apa ya, zakat gitu ya misalnya. Bapak Ibu ada yang bisa contohkan nggak atau materi tentang yang lain dari PAI ini, tapi menurut Bapak Ibu itu akan lebih seru ya, akan lebih menyenangkan jika pakai kontekstual dan sebelumnya memang tidak digunakan si CTL ini. Barangkali Bapak Ibu ada yang bisa bercerita atau mungkin masih sebatas ide gitu ya. Setelah Bapak Ibu belajar hari ini lalu kemudian tergambar, kayaknya untuk materi gitu, materi A atau materi B lebih seru lagi, lebih menyenangkan lagi kalau misalnya menggunakan CTL. Itu kira-kira dalam materi apa Bapak Ibu? Ya, mau siapa dulu? Boleh Bunung, silakan. Iya, Ibu izin berpendapat ya. Ya. Kalau misalnya sebetulnya kalau waris juga menarik sih, Bun. Seperti ini, misalnya pernah, apalagi ketika zaman pandemi ya, karena harus praktek, wah bingung prakteknya apa, akhirnya waris dijadikan bahan praktek. Prakteknya adalah anak itu di dalam keluarga terdiri dari siapa saja, kemudian ia bertanya berapa yang dimiliki orang tua, misalnya rumah sekian dengan kalau diuangkan dengan harga sekian, punya kendaraan, punya apa. Nah, kemudian mereka akan menghitung. Terus siapa saja di situ, ada nenek, Bu. Oh, di sini ada Om. Jadi tahu sepersekian, ini bagiannya siapa. Mereka menghitung dari harta yang mereka miliki masing-masing. Jadi artinya ketika ia mengumpulkan di Google Class di apa namanya?
ketika ia mengumpulkan itu variatif dan menarik. Mereka menampilkan fotonya, menampilkan cara menghitung waris, menampilkan siapa yang mendapat 1/4 bagian, siapa yang mendapat 1/6. Jadi di situ sudah jelas mereka langsung gitu ya menganalisa apa yang mereka miliki pada masing-masing keluarga. Artinya bukan berarti harus membuka kondisi mereka sehingga kita tahu, bukan, tapi itu adalah model pembelajaran yang saya pakai karena bagaimana caranya mensiasati kita harus ujian praktek di kelas 12 sementara kita tidak tatap muka gitu loh, Bu. Itu pengalaman saya di 2 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Oke. Ya, bisa ya, Bu Nung ya, seperti itu bisa, atau mungkin seperti simulasi ya. Simulasi misalnya kita buat ada 6 orang dalam satu keluarga gitu ya, atau misalnya bikin drama ya, mini drama gitu, misalnya Bu Nung jadi ibunya gitu ya, misalnya Pak Ferry jadi anaknya gitu ya. Satu kelas satu kelompok itu jadi peran masing-masing. Yang nanti pada akhirnya mereka berdiskusi nih hitungan untuk laki-laki berapa, misalnya anak laki-laki dan anak perempuan berapa gitu. Atau mungkin juga bisa pakai ini, bisa pakai gambar apa family tree ya. Misalnya menampilkan gambar family tree, kan seperti itu. Kita punya siapa, ada keluarganya gitu. Jadi ada objek kontekstual yang kita berikan. Jadi kontekstual itu nyata Bapak Ibu. Ada wujud yang bisa kita lihat atau mungkin kita pegang, kita hitung gitu. Misalnya kan Bapak Ibu ada materi misalnya jual beli ya atau kejujuran gitu ya. Nah, Bapak Ibu ada ide nggak bagaimana supaya menarik? Karena tantangan kita adalah pembelajaran PA ini menjadi menarik misalnya dengan kontekstual. Lalu kita ada materi kejujuran misalnya, lalu kita misalnya ada tentang jual beli dan sebagainya. Nah, ini kenapa banyak sekali yang berminat ya menyekolahkan anaknya di SDIT misalnya ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa nggak terbayang ya kita kegiatannya, kenapa itu lebih menyenangkan di sekolah yang mahal itu di SDIT ketimbang di sekolah negeri misalkan gitu ya, atau di sekolah yang lain. Jadi ibaratnya sekarang ini minat masyarakat itu lebih cenderung tertarik menyekolahkan anaknya ke SDIT. Kenapa kira-kiranya Bapak Ibu? Animonya kan lebih tinggi ya, lebih tinggi ke sekolah swasta Islam daripada ke sekolah negeri atau sekolah lainnya. Menurut Bapak Ibu kenapa? Lebih bervarian programnya, Bu. Iya. Animo itu memang betul yang ya programnya, atau bisa juga karena memang itu tadi Bun, karena model pembelajaran lebih banyak kepada konteks ya, kontekstual, sehingga mereka seperti yang kita tahu, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan itu yang mana yang dominan untuk menempel atau melekat pada ingatan siswa atau ingatan kita juga sama. Nah itu justru akan mempermudah karena memang, tapi semua itu dilakukan butuh juga biaya tentunya. Iya, betul. Orang tua yang berani menyekolahkan kepada sekolah-sekolah IT itu karena mereka yang memiliki modal berlebih, karena itu tadi ketertarikan bagaimana anak-anaknya bisa setiap yang ia pelajari bisa langsung dipahami langsung dipahami dan merasakan langsung. Karena untuk melakukan hal itu untuk segala kegiatan butuh operasional, sementara di sekolah negeri tanpa biaya gitu kan. Nah, seperti itu bisa jadi. Itu ya paradigma berpikirnya seperti itu ya. Kita nggak ada biayanya gitu. Padahal menurut Bapak Ibu bisa nggak sih menyelenggarakan kegiatan misalnya tadi ya seperti apa namanya kegiatan apa itu teh kalau marketplace ya atau market apa marketplace. Marketplace ya. Market day ya benar Pak Ferry, market day ya, market day. Ini kebiasaan check out Shopee kali ya, jadi ingat marketplace ya. Nah, misalnya ada market day ini di sekolah Pak Ferry, tapi Pak Ferry ini kita nggak mau banyak mengeluarkan biaya lagi gitu ya. Coba Bapak Ibu ada nggak yang punya ide untuk materi jual beli ini, misalkan atau jual beli syariah atau menghitung HPP dan sebagainya, anak supaya mengenal mata uang dan sebagainya, memangnya itu hanya bisa dilakukan di sekolah swasta yang mahal atau kita juga bisa? Pertanyaannya kan itu. Ya. Jawabannya menurut Bapak Ibu kita bisa nggak seperti itu? Bisa. Bisa, Bu dosen. Bisa ya. Ada beberapa yang bisa. Ya.
ya. Ada juga yang memang untuk materi lain belum tentu bisa gitu. Ya, ini maksudnya kan Mungkin materinya untuk keterbatasan. materi kejujuran gitu ya, Iya. materi kejujuran. Jadi kita memang harus memilih materi mana nih yang cocok untuk itu gitu. Misalnya kita ada materi kejujuran atau di situ kita lihat jual beli atau apa segala macam gitu ya, kan ada ya kita tentang jual beli untuk akad jual beli dan sebagainya gitu. Kantin kejujuran. Ya, pertama contohnya itu ada market day. Betul, Bapak Ibu, market day itu jadi konsepnya adalah anak-anak misalnya membawa barang yang bisa dijual. Apakah itu puding gitu ya, misalnya yang 2.000-an, kadang-kadang dibatasi. Barang yang dijualnya itu hanya 2.000-an gitu ya, gunungnya Pak Ferry misalnya di sekolah teh gitu. Jadi anak-anak di situ intinya dilatih kejujurannya. Akad jual beli itu seperti apa? Kembalian itu seperti apa? Kan banyak yang terjebak tidak bisa menghitung kembalian ya. Nah, sementara jadi kontekstual itu fungsinya adalah untuk memberikan pemecahan masalah kepada kita di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bagaimana anak-anak nanti keluar dari sekolah setelah belajar PAI, kejujuran dalam jual beli ini, anak-anak itu jual beli sendiri gitu ya, bisa ngitung kembalian sendiri gitu, bisa menjual dengan mengangkat etos kejujuran gitu ya, misalnya kan seperti itu. Karena menjalani kehidupan sehari-hari gitu, dalam kehidupan yang nyata gitu. Jadi jangan sampai kita seharian belajar menghitung tentang misalnya tentang jual beli, tentang kejujuran dan sebagainya, sementara pas pulang pasca kantin jam istirahat, naon cenah tungji apa? Darmaji. Darmajinya. Darmaji. Cenanya Ayo Pak Indra. Pak Indra kapungkur Bu Dokter. Pak Indra kapungkur gitu teh. Cung sana pernah darmajinya gitunya. Jadi hari kita belajar itu gitu ya, tetapi anak-anak dalam perilaku sehari-harinya seperti itu. Boleh jadi misalnya ada konsep warung kejujuran gitu ya, melatih gitu dia emang makan berapa yang ngitung berapa gitu. Kantin kejujuran. Misalnya gitu ya. Nah, jadi kalau saya lihat gitu ya, saya pernah menemukan waktu itu saya kunjungan di sekolah di kota Depok ya. Sebenarnya sekolahnya itu bagus. Tadi termasuk sekolah Islam, swasta Islam yang super mahal, bukan mahal lagi, super mahal. Tetapi pembelajaran kontekstualnya itu unik. Tidak menggunakan, acaranya itu tidak gebyar yang orang tua harus iuran gitulah, Pak Sahidin ya dan teman-teman. Ternyata mereka itu membawa yang pertama, sekolah itu mempersilahkan kepada anak-anak. Siapa yang di rumah punya bekas, misalnya bekas makanan gitu ya, atau ada makanan apa di rumah yang masih utuh ya, atau mungkin yang masih ada harganya, atau pokoknya yang masih utuh, bahkan bungkusnya pun ada yang bawa bungkus bembeng, ada yang bembeng ada isinya gitu ya. Jadi seperti ada market day di dalam kelas itu, tetapi sebetulnya mereka bikin uang-uangannya itu dari koin dan sebagainya dan hanya menghitung gitu Bapak Ibu. Gitu. Ada keranjang ya, terus saya tanya keranjang-keranjang mainan, Bapak Ibu tahu yang untuk umur 5 tahun, 6 tahun itu, saya tanya, ini keranjangnya dari mana? Saya pinjam Bu punya adik, ada yang sampai kayak gitu, ada yang bawa keresek gitu ya untuk pada belanjaannya, ada yang bawa baskom-baskom kecil, yang penting ada media untuk membawa belanjaannya gitu. Di meja satu, setiap meja itu ada beberapa barang. Dan barangnya itu dikembalikan ke rumahnya, ada Pepsodent, ada sabun, segala macam aja yang ada di rumahnya. Bawa, nanti orang itu, si anak itu nanti mau belanja apa, ngambilin, hitungannya berapa, jualnya berapa, kembaliannya berapa gitu. Dan ternyata itu sangat seru sekali gitu. Padahal itu nanti pulangnya dibawa lagi pulang ke rumah gitu. Dan bahkan ada cangkang nahungkul gitu. Bawa aya cangkang naon, cangkang Indomie dan beneran hanya bungkus gitu ya. Nah, artinya betapa menyenangkannya pembelajaran itu, kelas itu ternyata jadi lebih heboh gitu ya tanpa ada media gebyar di luar gitu ya. Nah, seperti itu kurang lebih gitu. Sehingga kalau Bapak Ibu pernah nggak sih dulu belajar matematika ya, belajar mata uang, terus kita ngegambar mata uang, pernah nggak Bapak Ibu mengalami itu? Pas mengenal mata uang nih, kita kan disuruh menggambar uang 500, uang 1.000. Ngalamin nggak Bapak Ibu ya? Pernah.
Pernah ya. mengalami. Jadi kayak kita itu Menjiplak. dicetaknya Bunung, udah gitu liur di Iya. kepala tehnya. Iya tuh sabaraha nu 500, anu 1000, nu 2000 gitu kita gambar gitu dicetak gitu ya. Ternyata lebih membuat bingung ketimbang memang anak itu megang uang langsung gitu. Anak itu megang uang langsung, kembalian bayar berapa, megang gitu, modalnya berapa, lalu dijual berapa gitu ya. Di mana ada ketidakjujuran, misalnya apa temuan kasusnya gitu, temuan kasusnya ternyata itu misalnya barang yang sudah dijualnya expire misalkan gitu ya, atau dan sebagainya lah dijual berkali lipat gitu, segala macam itu bisa menjadi temuan-temuan gitu, dianalisis oleh teman-temannya sendiri, mana nih penjual yang sudah memenuhi syariat Islam lah gitu ya. Karena itu bisa kita setting, misalnya kelompok Pak Sahidin, ada kelompok Pak Ferry, ada kelompok Pak Naufal, itu gurunya itu bisa mengkondisikan, Pak Ferry, Ferry nanti kamu jadi di situ pokoknya jadi penjual yang serakah ya gitu. Misalnya Pak Naufal jadi penjual yang pelit ya, misal gitu ya. Atau Pak Sahidin nanti kamu jadi penjual yang adil, yang baik gitu ya. Nah, muncullah di suatu simulasi itu praktek jual beli itu ada muncul, oh nah Pak Ferry mah kieu geningan atau timbangannya dikurangan gitunya. Ada pelitnya atau Pak Naufal timbangan dikurangan gitu. Nah, nanti teman-teman bisa mendiskusikan setelahnya, menganalisis mana temuan-temuannya. Jadi berdasarkan studi kasus gitu di situ ya. Jadi banyak hal gitu. Nah, itu salah satunya. Kemudian tentang apa ya? Kalau zakat mungkin hampir sama ya dengan waris ya. Teknisnya bisa seperti itu gitu. Lalu apalagi yang susah di PAI? Tadi kan susah dikontekstualkan yang kira-kira susah. Untuk tentang haji gimana? Pernikahan, Bu Dosen. Oh, pernikahan. Pernikahan mah Pernikahan. simulasinya biasanya Pak Indra sareng Bu Neneng jadi panganten. Ya, kebetulan kan minggu depan saya mau ngajar pernikahan. Nah, minggu depan mengajar pernikahan Pak Indra ya. Ya, Coba teman-teman ada yang bisa kasih ide nggak? biasanya kan simulasi pernikahan, tapi yang saya nilai jadi tujuannya tidak tercapai. Jadi Iya, siswa itu betul. lebih bermewah-mewah, Hebohnya. iya heboh, tapi tujuannya tidak dapat gitu. Barangkali ada inspirasi dari yang lain. Ayo. Bagusnya seperti apa nih dalam pernikahan nih? Ayo teman-teman, ada tantangan nih dari Pak Indra, CTL untuk materi pernikahan ya. Ya. Siapa yang punya ide nih atau pernah nih? Ada? Kalau Pak Indra yang pernah apa? Materi kelas berapa Pak Indra? Pernikahan mah kelas 12. Kelas 12 pernikahan, Bu. Kelas 12 yang kurikulum 2013 ya? Contohin we pengalaman Pak Indra nikah. Kalau kurikulum merdeka itu juga dihilangkan sama. Ada Bu kelas 12. Semester 2 Bu ya. Kelas 11 sorry. Lepas bab nikah masih ayah Neng. Kelas 11. Kelas 11. Oh, jadi kelas 11 ya. Di kelas 11. Merdeka kelas 11. Biasanya yang tidak tercapai apanya Pak Indra? Kalau misalnya kemarin apa contohnya apa? Modelnya? Ya simulasi, cuman simulasi. Kan yang poin yang tidak tercapainya apa? Jadi kan siswa itu harusnya lebih tahu misalkan syarat sah tidak sahnya pernikahan. Jadi bukan hanya sekedar seremonial gitu maksudnya. Iya betul, iya. Nah, itu kemudian ya. kan di bab pernikahan bukan hanya nikah saja, kan ada cerai, ada rujuk, ada hitbah juga gitu. Jadi kemarin anak-anak malah lebih riweuh ku makanan, pakaian, make up dan sebagainya gitu. Ya, jadi coba kita selagi menampung dari teman-teman ya, ada ide nggak nih atau barangkali pernah gitu ya untuk masalah pernikahan ini kan
memang kalau misalnya dalam satu momen kita simulasi dengan berbagai tujuan materi itu sulit ya Pak Indra ya, gitu. Jadi kalau misalnya memang simulasinya hanya seremonial, mungkin yang ketangkap di situ bisa jadi cuma 2 materi ya, misal satu tentang administrasi ya, ada tim yang menjadi simulasi administrasi, artinya ngecek syarat-syarat dokumennya apa saja gitu ya. Kemudian misalnya ada yang menjadi penghulu nih, dari situ kita kelihatan apa nih proses-proses yang diinikan oleh penghulu. Lalu misalnya yang ketiga, kalau biasanya sih anak-anak kalau simulasi pernikahan memang akan tidak mencapai tujuan karena lebih heureuy gitu nya, kehebohannya hungkul gitu ya. Jadi mungkin memang untuk pernikahan ini kita ganti, jangan simulasi lagi gitu ya, untuk, kan kalau misalnya memang itu, poin yang bukan tidak tercapai semua ya, ada yang tercapai tapi tidak gitu. Nah, barangkali kita materinya juga nggak harus yang satu kali pembelajaran itu semua tercapai. Misalnya kali ini tentang rujuk nih, apa nih yang tentang rujuk cerai gitu ya, modelnya seperti apa gitu. Bisa jadi kan ada studi kasus gitu ya, bisa kita gali nih, ini perceraian ini terjadi karena apa, kalau misalnya syarat-syarat cerai itu diterima gitu ya, kalau ini itu seperti apa gitu, atau misalnya pengaduan cerai ditolak itu karena apa gitu. Jadi salah satunya nih misal ya, kalau menurut saya bisa berdasarkan studi kasus ya, kalau pernikahan gitu. Dia itu tidak sah kenapa gitu. Jadi misalnya kita bisa angkat salah satu artikel, artikelnya tentang perceraian atau tentang rujuk atau memang nggak mau rujuk lagi dan sebagainya lah gitu ya. Itu kenapa gitu. Nanti satu artikel itu dianalisis oleh setiap kelompok gitu. Nah, biasanya itu mereka mungkin beda temuannya gitu ya. Temuan-temuan mereka itu berbeda. Itu pertama. Yang kedua mungkin kadang-kadang kan kalau ternyata nih, ternyata dari sekolah ke KUA deket gitu ya, misal. Nah, Bapak Ibu bisa itu ngadain kunjungan ke KUA gitu ya, yang tidak membutuhkan waktu atau uang yang banyak gitu, misalnya kunjungan ke KUA untuk bertanya gitu ya, apa aja sih Pak syarat nikah itu dan sebagainya lah. Nah, barangkali begitu ya. Jadi memang kita memang beda materi ya, tentu satu materi itu satu model itu memang mungkin tidak bisa mengcover semua materi gitu. Meskipun sekarang kan pernikahan ya, tapi banyak sekali kan yang ada di dalam pernikahan itu gitu kasusnya gitu ya, Bapak Ibu ya. Gitu. Ya, mangga barangkali ada yang mau menambahkan nih, kalau Bapak Ibu kan lebih lebih struggle di pengalaman ya, maksudnya di lapangan itu Bapak Ibu lebih tahu gitu daripada saya gitu ya. Ini apa sih misalnya kalau menurut saya A, barangkali kalau di sekolah enggak gitu ya, temuannya oh ternyata enggak semudah itu gitu ya, saran-saran dari dosen itu bisa jadi oh enggak kok itu hanya teoritis saja gitu ya Bapak Ibu, ternyata di lapangan itu berbeda. Nah, tetapi ya ada comparing-nya. Oh ya, berarti bisa memperkaya apa namanya secara teoritis dan juga praktis gitu ya. Oke, barangkali teman-teman ada yang mau menanggapi silahkan. Ibu izin, kalau saya pernah melakukan begini untuk pelajaran bab nikah ya. Sebelum pertemuan besok itu biasanya pertemuan pertama di awal menugaskan biasanya diberikan surat tugas dari sekolah untuk mendatangi sesuai dengan lokasi mereka tinggal, di mana ada kesempatan mereka berkunjung ke KUA. Artinya bahwa surat dari sekolah, oh ya kelas ini tugasnya KUA mana, atau dalam satu kelas tergantung tempat tinggal. Karena saya kebetulan di kota ya Bu, di Kota Bogor, jadi dekat fasilitas KUA Bogor Utara, Timur, Selatan berdekatan sehingga mempermudah siswa untuk melakukan analisa. Jadi mereka akan bertanya bagaimana tingkat perceraian, bagaimana pernikahan gitu. Dan mereka dapat data dari sana langsung gitu. Nah, ketika di kelas kami tinggal mendiskusikan hasil yang mereka dipresentasikan dan kita tinggal langsung merefleksi aja gitu kan. Iya, betul. Kesimpulan. Itu yang saya lakukan. Tapi kalau memang kita pakai tekniknya seperti yang disampaikan di awal bahwa pernikahan menggunakan simulasi, itu kayaknya lebih cocoknya dengan tematik, artinya melibatkan beberapa mata pelajaran, karena di situ kan tadi ada
busana, ada makanan, berarti kan ada pelajaran tata boga atau apa namanya keterampilan ya, ada di SMA kan keterampilannya, ada dari seninya, penampilannya, kan bahkan yang menonjol malah materi-materi lainnya ketimbang materi agamanya gitu kan. Yang betul kata Pak Indra tadi bahwa artinya clue-nya nggak sampai yang yang kita harapkan itu tidak dapat gitu seperti itu. Kalau aku sih ya itu yang agak lebih sampai ke materi yaitu bagaimana datang kemudian tapi mereka diberikan surat izin, surat rujukan dari apa namanya pengantar dari sekolah untuk materi itu. Ya, seperti itu yang dilakukan oleh saya sebelum. Kebetulan tahun ini saya tidak di kelas 12, di kelas bawah, jadi tidak melakukannya lagi. Ketika di kelas 12 saya melakukan hal seperti itu. Karena kalau memang pakai simulasi, yaitu tadi clue-nya nggak dapet, karena lebih dominan mereka menonjolkan kepada seni, menonjolkan kepada tata boga gitu kan, keterampilan, wirausaha ya ke sana ketimbang kepada PAI-nya. Itu mungkin. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Nung ya. Jadi memang banyak hal gitu ya, tetapi sebetulnya bisa juga sih kita kembalikan ke jalan yang benar gitu ya tentang simulasi pernikahan ini. Misalnya memang ya tidak perlu menggunakan busana atau aksesoris atau apa gitu ya misalnya, tetapi kita lebih ke problem solving lah gitu ya, lebih ke menemukan masalah di situ. Ada studi kasus misalnya Pak Indra nih sedang ada simulasi pernikahan gitu ya, kan salah satu syaratnya misalnya akil balik gitu ya misalnya, atau misalnya waras gitu ya. Nah ternyata ditemukanlah gitu dalam temuan di ketika pernikahan itu, atau misalnya walinya misalnya gitu ternyata bukan orang tua kandung gitu ya, misalnya walinya itu misalnya ayah angkatnya dari si perempuan itu gitu. Oh ternyata ini tidak bisa diproses gitu. Jadi simulasinya mungkin bisa juga simulasi administrasi pernikahannya misalnya gitu ya, atau misalnya tentang bab yang lainnya gitu simulasinya itu, kalau misalnya memang mau simulasi, tetapi kita juga jangan sampai hebohnya unggul resepan unggul gitu ya. Tapi memang itu pasti heboh banget gitu, karena ya namanya juga anak SMA ya, ada simulasi pernikahan tekabayang gitu kan, ramenya juga kumaha gitu. Nah artinya di situ kita tetap tujuan kita mau memunculkan apa nih, kalau misalnya tujuannya adalah syarat nikah yang mau dikejarnya gitu materinya, kita munculkan kasus di situ. Ternyata lagi nikah nih gitu, ternyata ada menunjukkan hal yang sedikit tidak waras gitu misal gitu ya, atau misal dalam keterpaksaan dan sebagainya gitu. Nah itu mungkin bisa dimunculkan, ternyata didiskusikan kembali, pada akhirnya pernikahan tidak bisa dilanjutkan gitu karena ditemukan apa nih temuan-temuannya gitu, sehingga nanti itu akan menempel di kepalanya kalau laki-laki mungkin bisa jadi wali nikah sendiri ya, tapi kalau perempuan itu harus ada walinya dan itu harus orang tua kandung, misalnya gitu. Jadi kita bisa mengangkat tema itu dari temuan-temuan masalah yang bisa dikenali, disadari, dan difahami oleh siswa gitu ya. Gitu ya Pak Indra ya, kurang lebih gitu. Jadi memang bukan berarti tidak efektif banget gitu simulasi itu, karena memang simulasi ini bagus, tetapi apa tujuan kita pada saat itu materinya, maka munculkanlah itu gitu. Sehingga nanti anak-anak itu kalau SMA itu kan sudah harus menganalisis ya. Tiba-tiba pernikahan ini dibatalkan, kenapa gitu. Coba analisis tadi temuannya apa gitu. Mereka bisa mencari tuh analisisnya, apa nih yang bisa, kenapa pernikahan ini tidak sah gitu ya, Pak Indra ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu intinya secara sederhananya memang namanya kontekstual itu ada suatu bentuk yang nyata, yang bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa dilakukan. Ibaratnya kalau secara ikonik pembelajaran CTL itu gini, kan kadang-kadang namun anak-anak itu dikenalkan, misalnya gini lah, anak-anak itu mungkin pada saat itu sedang dikenalkan buah-buahan atau binatang lah gitu ya misal. Nah yang paling efektif itu adalah bukan anak-anak menggambar sapi Bapak Ibu, karena suatu saat nanti ketika ayah kambing atau kerbau itu ketukar kan gitu. Karena misalnya nih Pak Naufal nih gitu ya, atau Bu Siti nih pengen bener-bener itu teh kontekstual dan bisa dikenali, tiba-tiba ke sekolah malah sapi gitu tah. Seperti itu ya.
Itu namanya kontekstual. Jadi kalau misalnya mau membedakan apel dan jeruk gitu ya, ya udah bawa aja gitu, ini apelnya, ini jeruknya. Nah, misalnya seperti itu. Jadi itulah kenapa yang contextual learning itu berhubungan erat sekali dengan namanya praktek simulasi gitu. Karena itu memang kontekstual ya. Misalnya kita mau tentang kejujuran misalnya. Ya udah nggak apa-apa, sok apa itu temanya sampai muncul gitu kejujuran itu seperti apa gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Atau menanggapi mungkin atau menceritakan pengalamannya. Terus satu lagi Bapak Ibu, biasanya kalau misalnya kita kan hampir semua yang pelajaran haji ya, itu kan kadang-kadang manasik ya Bapak Ibu ya, yang di simulasi manasik haji. Nah, Bapak Ibu ada cara lain nggak kira-kira apa namanya, nggak harus simulasi manasik wae misalnya. Apa ada nggak yang jadi ide dari Bapak Ibu untuk menjadi penambah ya, penambah model pembelajaran gimana nih caranya supaya kontekstual ini lebih seru gitu. Misalnya manasik kita bosan nih tiap hari, tiap tahun manasik wae gitu. Ada ide yang lain nggak nih untuk misalnya untuk haji lah gitu, umroh gitu. Kalau di SMA sudah nggak ada ya haji, kalau nggak salah. Ada ya. Itu gimana itu model pembelajaran yang dipakai apa? Materinya sudah dihapus kalau tidak salah Bu, Sudah materi haji. dihapus, Bu. Tidak Oh, ada sudah pelajaran dihapus, manasik nggak Ya, ada nggak lagi. ada. haji Ya. zakat Kalau di wakaf SMA. itu sudah tidak ada sekarang. Ini banyak yang ditiadakan nih padahal pentingnya. Prakteknya di Iya. TK. Adanya di TK. Banyak yang Adanya tidak di ada TK ini juga. ya namanya di TK ya Bapak Ibu, itu di TK. Hari kita kan mau umroh atau hajinya mungkin setelah balik ya, mungkin setelah SMA kerja gitu ya. Misalnya taruhlah itu masih ada gitu. Ini sebagai satu gambaran aja ya, analogi aja gitu bahwa pembelajaran itu yang memang ini haji dan umroh ternyata ininya prakteknya adalah manasik haji, di mana-mana manasik haji. Padahal itu nggak harus manasik haji Bapak Ibu. Ada sekarang misalnya ada virtual reality ya, ada VR ya. Misalnya gitu kita bisa ngelihat nih misalnya kalau haji itu ngapain aja secara langsung gitu ditonton gitu ya, dilihat misal di Mekah itu seperti apa, di Madinah itu seperti apa, atau puncak haji itu bagaimana gitu. Itu bisa VR gitu ya. Termasuk mungkin salah satunya di sejarah ya. Di pelajaran sejarah juga bisa gitu. Nah, ini hal-hal yang seperti ini yang mudah-mudahan nanti bisa menghapuskan image atau barangkali nanti jangan ada lagi lah yang di skripsinya atau di tesisnya atau di artikel jurnalnya menuliskan misalnya apa guru agamanya monoton cina gitunya latar belakangnya teh heran gitu padahal nulisnya teh guru agama gitu ya jika nggak ada masalah lain gitu ya mudah-mudahan itu nanti nggak ada lagi gitu ketika memang pembelajaran itu menjadi menyenangkan. Model pembelajaran ini kan banyak ya. Kalau kemarin apa? Discovery atau apa? Yang pertama. Kemarin Learning. Direct learning. Direct langsung. Pembelajaran langsung ya. Bapak Ibu bisa nggak bedakan direct learning dengan CTL? Kemarin kan sudah belajar ya direct, coba apakah agak-agak mirip, agak-agak sama gitu atau mungkin bedanya di sebelah mana nih dengan direct learning dengan CTL? Ya, boleh memberi tanggapan. Kalau direct sih lebih ke ceramah atau pembimbingan langsung Bu dosen mungkin itu ya. Oke. Ada lagi yang lain? Kalau direct learning itu lebih ke muatan strateginya, ke strategi cara penyampaian
Kalau kontekstual itu lebih ke bagaimana apa itu muatan materi itu dikenalkan di apa ya kekini apa itu konteks terupdate aktual. Yang mana itu yang aktual? Yang kontekstual lebih ke tema materinya. Oke, boleh. Berarti sudah berapa orang? 2 orang. Ada lagi? Kemarin kita sudah belajar ya direct learning. Terus mau dia tambah satu lagi TTL gitu. Kalau direct learning mungkin Ibu ya, ini berpusat kepada guru dan seperti yang sudah disampaikan kemarin lebih terstruktur. Kalau misalkan contextual learning itu lebih berpusat pada siswa, jadi menggunakan konteks kehidupan yang nyata seperti itu. Memberikan konteks kehidupan yang nyata ya. Oke, baik. Jadi bisa kita simpulkan ya dari masukan teman-teman, kalau namanya direct langsung itu kan pembelajaran secara langsung. Kita bisa menggali situasi yang sedang aktual, yang sedang terjadi gitu. Gitu yang sedang sekarang kalau misalnya lagi trending topik lah gitu ya. Misalnya lagi trending topik menteri diganti gitu. Lalu tugas gini, saya misalnya gurunya. Terus saya sekarang berpikir gini, oh ini keadaan sekarang ini adalah menteri pendidikan diganti ya. Lalu tugas saya ketika masuk ke kelas adalah anak-anak disuruh bekerja kelompok ya, mendiskusikan apa nih keunggulan dari kekurangan menterinya diganti gitu. Nah, itu direct Bapak Ibu ya, langsung gitu. Secara faktual yang sedang terjadi saat ini gitu. Nah, jadi di sini kalau misalnya CTL ini kan kalau contextual learning itu tadi kan kita kehidupan yang nyata, lalu si guru itu sebagai fasilitator ya. Nah, dalam direct learning ini juga guru itu sebagai fasilitator, tetapi lebih fokus kepada penyedia masalah gitu. Jadi guru nih yang nyari, ini sekarang apa nih yang lagi trending topik gitu. Ini lagi ada masalah apa nih gitu ya. Misalnya kenapa nih yang lagi pada banyak koruptor? Apa sih yang menyebabkan koruptor ini menurut analisis Bapak Ibu? Nah, gitu. Lalu masing-masing kelompok, misalnya ada kelompok Pak Iqbal, Pak Indra, Ibu Neng gitu ya, Pak Fuad gitu, itu pasti nanti temuannya berbeda-beda. Dieksplorasi masalahnya sampai mungkin nanti mereka menemukan, oh iya kayaknya ini kalau mereka koruptor itu karena ini, karena A, karena B, karena C gitu ya. Jadi itu yang namanya direct learning. Jadi kenapa dikatakan struktural? Karena strukturalnya itu seperti ini. Kalau misalnya dikatakan sistematis ya. Jadi pertama kita guru menyediakan masalah. Lalu kedua anak-anaknya itu disuruh mendiskusikan, mengeksplorasi ya, menemukan akar masalahnya apa, lalu solusinya bagaimana gitu. Bahkan bisa sampai ke solusi ya. Sebetulnya kalau solusi itu lebih nanti ke problem solving. Tetapi di sini anak-anak itu intinya dalam direct learning ini adalah anak-anak itu menganalisis kenapa bisa terjadi seperti itu. Jadi masalahnya itu dieksplor gitu ya. Perbedaan antara direct learning dengan contextual learning. Meskipun dua-duanya itu sama. Itu dalam dunia nyata gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita lihat perbedaannya adalah dari segi gurunya aja itu berbeda gitu. Peran guru kalau CTL itu hanya sebagai fasilitator, tapi kalau misalnya untuk direct itu lebih ke penyedia situasinya, penyedia kondisi kita nih apa nih gitu ya yang sedang faktual. Jadi lebih ke pemantik ya Bapak Ibu ya, memantik kreativitas anak, memantik untuk berpikir kritis dari temuan-temuan yang ada sekarang gitu. Itu yang misalnya kalau direct learning ya gitu. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu itu akan menemukan berbagai model yang memang ternyata eta-eta kene gitu kelihatannya gitu ya. Ini begini gitu, ini begitu. Tetapi ketika Bapak Ibu memahami akan terlihat, terasa di mana stopnya gitu. Kalau discovery learning itu langsung ke masalah gitu ya. Tetapi kalau misalnya direct itu seperti apa, berhentinya di mana gitu. Kalau misalnya nanti belum ada lagi ada discovery learning-nya, belum ada lagi problem based learning gitu yang berbasis masalah, jadi memang akan terasa mirip-mirip gitu ya. Nah, gitu. Jadi Bapak Ibu tantangannya di sini bukannya harus melakukan semuanya, tetapi Bapak Ibu lebih kemana nih mengemasnya gitu. Barangkali memang terjadi suatu ketika Bapak Ibu ngajar, itu memang
udah problem based learning banget gitu, menemukan masalahnya, gurunya memantik dari direct learning, kemudian pada akhirnya bisa jadi problem based learning gitu. Bisa jadi menyelesaikan masalah gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya mah memang dasarnya kita harus menemukan dulu atau menelaah dulu materi ini tuh PAI ini apa sih yang nggak disukai anak-anak, yang misalnya nilai nanti kurang wae teh kunaon masalahnya. Nah, itulah yang Bapak Ibu nanti switch dengan temuan-temuan Bapak Ibu ketika belajar bersama kami gitu di Uninus gitu ya. Bapak Ibu ya, seperti itu kurang lebihnya gitu. Saya yakin kalau namanya pengalaman ngajar di Dasmen ya Bapak Ibu akan lebih mengetahuinya ketimbang kami yang ada di pendidikan tinggi gitulah ya. Tetapi mungkin Bapak Ibu prakteknya iya, tapi lupa teorinya gitu. Dipahami nggak? Kalau kami itu akan selalu ingat dengan teorinya, tetapi prakteknya mungkin Bapak Ibu yang lebih tahu gitu ya. Nah, jadi saya harapkan nanti di kelas ini akan lebih bervariasi lagi dalam menanggapi ya, menanggapi atau bertanya, menanggapi gitu ya, terkait temuan-temuan yang Bapak Ibu rasakan di sekolah gitu ya. Mana siapa ini Naufal? Baru ingat saya pernah diajar di S1 oleh Ibu. Oh iya gitu, Naufal? Ya, Ibu di ilmu alamiah dasar kalau nggak salah. Oh iya ada ya. Oh udah lama sekali ya Naufal ya. Alhamdulillah ya bisa bertemu lagi ya. Naufalnya udah dewasanya. Berarti Ibu makin tua ya Naufal ya? Masih tetap sama, Bu. Keuntungan guru teh gitu ya Bapak Ibu ya. Keuntungan pengajar teh begitu katanya. Kalau siswanya udah jadi naon gitu ya, tetapi mereka akan tetap ingat kita dalam wujud yang sama. Padahal berubah, tetapi bagi mereka wujud kita tetap sama gitu. Gitu ya. Alhamdulillah ya Naufal, mudah-mudahan berkah ya. Kita bertemu lagi di S2 gitu nanti, mudah-mudahan bisa sampai S3 lah ya. Gitu. Gitu ya Bapak Ibu, bisa mudah-mudahan bisa dimengerti ya mana perbedaan direct learning dengan CTL ini. Lalu kita tadi sudah membenahi ya konsep berpikir bahwa memang tidak semua materi bisa di CTL kan. Memang betul gitu. Nggak semua, nggak bisa dipaksakan semua dengan CTL. Kalau menurut Bapak Ibu lebih cocok ke based learning ya nggak apa-apa. Atau mungkin ke project ya nggak apa-apa gitu. Yang penting nanti Bapak Ibu bisa mengemas pembelajaran ini, anak-anak itu semangat diajar oleh Bapak Ibu. Gitu ya. Oke, baik. Masih ada pertanyaan Bapak Ibu atau sudah cukup? Sudah cukup barangkali ya? Sudah banyak yang mengangguk, saya lihat di layar. Sudah jelas, Bu. Alhamdulillah ya. Jadi mungkin memang kita teknisnya bergantian, saya dengan Bunda Iva. Jadi mungkin minggu depan nanti kembali dengan Bu Iva ya, minggu depannya lagi bersama saya. Supaya Bapak Ibu nggak bosan lah ya, ganti-ganti gitu ya. Oke, dan ilmunya tentu akan lebih bervariatif ya. Tentu pengalaman saya dengan Bu Iva juga mungkin berbeda, sehingga nanti pengalaman yang Bapak Ibu dapatkan itu double gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu. Oke, atas dipoto teh acan ya orang teh. Pada difoto heula moal sok pada kusaha difoto. Pak Ajo. Pak Ustadz aja dipoto lah, Pak Ustadz aja. Oh, Pak Ustadz Ajo. Boleh lah gaya bebas. Sejak Sejak kapan nanti jadi kameramen? Ayo jangan bebas. Bagian dokumentasi Pak Ustadz Ajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
7, 8, Aduh. 9, 10, 11, 12. Oke. Apa aja mah? Menikuatkan kaseur kitunya. Oke lah. Buat Baiklah. kami gitu Pak Jo. Ya, jadi pengalaman saya gini Bapak Ibu ketika menghadiri suatu kegiatan misalnya ternyata si selfie ini teh bisa mengurangi rasa jenuh dan rasa tunduh. Setuju tuh Bapak Ibu? Menuju tunduhnya bagi perempuan nih, atau bagi laki-laki mungkin nggak terasa ya. Kalau perempuan mah samin tanya tunduh jepret lah foto lah bisa Udah on lagi henyai. gitu ya. Mudah-mudahan udah henyai kalau udah sore mah. Iya bener ini nyai itu tinggal tas jika nama tiasa goreng bala-bala itu di perut mah ya. Glowing. Makin glowing ya, makin sore makin glowing. Ya, baik Bapak Ibu,
Sampai ketemu lagi 2 minggu kemudian, berarti bersama saya ya. Minggu depan nanti Bapak Ibu ditemani oleh Bunda Ilva. Mudah-mudahan tetap semangat selalu ya. Mangga Bapak Ibu Wilujeng ya, pada ditutup doa kifaratul majelis. Mangga usaha. Kak Kosman silakan. Ustaz Ajo. Baik, Bapak Ibu, kita tutup dengan membaca doa kifaratul majelis bersama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Terima kasih Bu dosen atas ilmu yang telah diberikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumat depan ya kita connect ya Pak. Bapak Ibu. Nun Ibu Dokter. Terima kasih Bu. Sami-sami. Pak Ted. Sehat Pak selalu. Ted.